Halo pelanggan setia Kubota, kembali lagi bersama saya Mutia dari Kubota Machinery Indonesia dan kita akan membahas kembali mengenai kredit usaha rakyat Bank Negara Indonesia dan kita kedatangan kembali tamu dari BNI untuk membahas kali ini mengenai bagaimana cara aplikasi KUR BNI agar lebih mudah disetujui. Nah, untuk tahu bagaimana caranya, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa. Kita sambut dulu. Halo Pak Timo. Halo Mbak Mutia, Apa sehat Mbak? kabar? Sehat-sehat? Dong, Sehat. aduh. Oke, Pak Timo ini adalah analis kredit dari Yes, divisi Small Business Program yes. dari Atau BNI. kalau disingkat SBP ya? SBP. SBP BNI, SBP Jaya BNI. SBP. Oke, disapa dulu mungkin Pak Oke, pelanggan setia Kubotanya. halo para bosku ya tadi ya? Iya, Bosku ya? bosku Bosku, salam banget. kenal, aku Timothy. Mungkin udah banyak dealer yang kenal. Oh, udah baik. Udah Dealer sering. udah mungkin pelanggan setia Kubota udah sering ketemu. Nah, kalau pelanggan nih jarang. Karena aku Jarang. biasanya kontak dealer, banyak diskusi Oke. terkait bagaimana KSL selama ini berjalan. Kita udah start tadi tanggal 27 Desember 2022 ya. Jadi akhir tahun banget. Kita udah bareng-bareng berusaha menyalurkan. Karena tujuan utamanya adalah mensupport pemerintah tentunya. Kita kan ada krisis pangan, kita berusaha menanggulangi dengan mekanisasi. Iya, betul. Jadi kita bekerja sama dengan Kubota, dalam hal ini BNI sebagai agent of change. Kita perpanjangan tangan pemerintah, kita berusaha untuk menyalurkan mekanisasi di bidang pertanian khususnya. Jadi tadi mengquote Pak Azi bahwa kita menyalurkan traktor roda 4, ada rice transplanter dan combine harvester. Oke. Nah, itu kebetulan nih ya, kita tuh sering banget banyak yang tanya nih. Selain tanya apa sih KUR itu udah kita udah tahu nih jawabannya ya. Udah sering dijelasin KUR itu apa, udah banyak yang tahu. Sekarang banyak lagi yang tanya, kok kita susah nih cara aplikasinya gimana sih? Jadi cara mengajukannya dulu deh gimana? Jadi mungkin bisa diceritain dulu alurnya tuh gimana? Langsung ke BNI customer atau ke dealer dulu? Mungkin Pak Timo bisa cerita gimana Oke, caranya? mungkin aku tarik dari awal dulu kali ya. Jadi KUR itu sebenarnya adalah program pemerintah yang marketnya itu adalah calon-calon debitur yang belum berbank atau bankable. Jadi kalau ada statement yang mengatakan bahwa KUR itu susah, mungkin dia sudah pernah memiliki bank sebelumnya. Nah, kalau dia benar-benar baru harusnya lebih mudah. Jadi kita ini menyalurkan KUR yang notabene kita salurkan kepada usaha yang produktif dan layak dan memang memiliki kendala di bagian jaminan yang belum mencukupi. Untuk pengajuannya sendiri normalnya sih kita itu calon debitur ya ke outlet-outlet kita mengajukan, nanti mungkin kenalan, baru nanti ada visit ke usahanya. Cuman ini beda nih. Kenapa beda? Karena kita udah PKS antara Kubota dengan BNI. Jadi kita udah berapa kali ya, Zoom itu udah 3 kali atau 2 kali bersama semua dealers Indonesia. Itu udah aku jelasin bahwa baiknya calon-calon debitur ini mengajukan via dealer. Kenapa? Karena dealer ini memiliki template dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk dilengkapi oleh calon debitur, kemudian dokumen-dokumen itulah yang disampaikan ke BNI. Jadinya dibanding nanti debiturnya datang ke BNI, habis datang ke BNI, pulang lagi menyediakan ada yang kurang, mendingan dengan kerjasama ini, kita kan ada authorized dealer, mereka ini bisa ikut ngebantu gitu loh. Jadi dari debitur yang bisa 2 kali, 3 kali bolak-balik, mungkin ini cukup sekali ke dealer ngasih tahu, dilengkapin, kemudian bisa disubmit ke BNI. Jadi bukan kalau boleh saran ya, mungkin biar lebih cepat enakan ke dealer aja. Tapi kalau memang saya dapat case di Padang, itu dia mau langsung ke BNI-nya, itu no problem. Tapi ada baiknya via dealer, karena dealer ini ya perpanjangan tangan kita, jadi mungkin lebih enak lah dalam membantu calon debitur. Gitu Mbak Mut. Jadi kalau bisa simpulkan lebih baik gitu ya. Jadi
customer ngobrol ke dealer dulu, nanti dealer dibantu ya. Kan dealer juga bisa bantu ngumpulin dokumen-dokumennya customer. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti tinggal eh, dealernya ngomong dulu ke customer, Pak, ini Bapak balik lagi dulu deh ke rumah dulu, ini ada yang Yes, kurang gitu. yes, tepat. Nanti baru sama-sama kita ke kantornya BNI Ya, gitu. heeh. Jadi Dan nggak bolak-balik gitu iya, ya. dan satu info lagi Mbak, dealer itu kebanyakan sudah saya arahkan ke kantor-kantor cabang BNI. Maksudnya bukan cuman customer tapi dealer juga harus kenal sama BNI-nya. Karena kerjasama antara Kubota dan BNI ini maunya jangka panjang. Dan kami berharap dengan adanya kerjasama ini nggak putus antara BNI dengan dealer atau BNI dengan customer. Tapi ada triparty ya, 3 ya. Jadi antara BNI, dealer sama Kubota sama BNI itu tiga-tiganya saling bersinergi. Jadi selama kredit itu berjalan, istilahnya tiga-tiga ikut bertanggung jawab. Nah, itulah tujuan dari kita kerjasama ini. Dan semua cabang BNI sekarang tuh sudah bisa menyalurkan KUR ya? Untuk semua cabang bisa menyalurkan, cuman di dalam di dalam kenyataannya itu ada emang beberapa cabang yang butuh kewenangannya naik. Jadi istilahnya kalau di kantor cabang pembantu, mungkin dia untuk kewenangan di atas nominal 200-250 juta itu harus mengajukan ke kantor cabang utama. Namun itu harusnya nggak memakan waktu. Maksudnya setelah analisanya dibuat, dinyatakan layak, survei sudah dilakukan, kewenangannya biasanya ada di pemimpin cabang pembantunya BNI, ini harus dilempar secara digital ke kantor cabang utama. Jadi sebenarnya ya mungkin ada selisih-selisih 1 hari karena kan namanya pemimpin cabang di cabang yang utama banyak nih kerjaannya. Jadi mungkin ada antriannya kurang lebih seperti itu. Namun di semua cabang pasti akan membantu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan ngasih ke kantor BNI manapun, itu pasti kita memiliki agen-agen pemasar di situ yang nanti akan ikut membantu untuk menyalurkan KUR-nya, Mbak Mut. Nah, itu tadi Pak Timo ada cerita soal ya ada antrian dan lain-lain. Nah, mungkin boleh dijelaskan tahap pengajuan ini seperti apa sih dari mulai pengajuan sampai ke keputusan diterima atau tidak diterima ya KUR ini. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Jadi biar customer ini paham, mungkin kira-kira bisa diceritain ya ada estimasi juga kali ya, berapa hari mereka mungkin atau berapa Itu sering. minggu nunggunya. Itu sering banget. Iya. Sering banget pertanyaan berapa hari. Berapa hari. Oke, aku jawab pertanyaan pertama dulu, di mana apa sih tahapannya ya? Kita ambil case dia ini bersama dealer lah ya, jadi nggak perlu bolak-balik ke BNI. Jadi yang pertama harus dilakukan itu pertama submit data-data kelengkapan seperti KTP, NIB. Kalau misalnya kita kerja sama Alsan ini kan pasti di atas 50 juta. Itu NPWP. Jadi legalitasnya usaha dan legalitasnya orang itu udah disubmit dulu pertama. Apa sih tujuannya? Tujuannya pre-screening. Kalau bosku-bosku tahu nih, ada yang namanya dulu tuh Info BI, sekarang itu Slick. Itu gunanya pre-screening Bapak Ibu, karena salah satu syarat KUR itu adalah tidak sedang memiliki kredit produktif yang berjalan, atau track record kreditnya itu jangan pernah macet. Nah, jadi itu yang kita seleksi dulu sebelum kita kunjungan. Kita memastikan dulu secara pre-screening. Jadi sebelum kita kunjungan tuh kita pastikan emang ini mampu dulu secara identitas. Oke, setelah itu mampu, itu nggak makan waktu mungkin sekitar 1 hari. Kemudian barulah kita kontakan, mungkin langsung ketemuan. Nah, kita ketemuan di tempat usahanya debitur. Ketemuan itu tujuannya apa? Pertama kita verifikasi dulu usahanya. Habis kita verifikasi usahanya, kalau dia punya tempat penyimpanan, verifikasi tempat penyimpanannya. Yang ketiga, yang paling penting verifikasi lahannya. Kenapa penting? Petani nggak punya lahan gimana Mbak? Adegannya, ya kan? Kalau misal dia bukan petani, dia penyewa Alsintan, harus kita verifikasi di mana sih barangnya. Itu nggak mungkin, salah satu syarat KUR itu sudah memiliki usaha yang berjalan 6 bulan. Jadi kalau misalnya dia memang penyewa Alsintan, harusnya dia sudah pernah punya alat dan mesin yang ditaruh satu tempat.
Nah itu kita kunjungin, jalan nggak sih? Kalau udah jalan, ada nggak operatornya? Pembiayaannya gimana sih? Nah itu yang berusaha kita verifikasi di saat kita kunjungan. Di saat kunjungan itu, kita juga biasanya meminta berkas. Karena di saat menganalisa, kita tidak boleh mengerjakan tanpa underlying, Mbak Mut. Nanti kita rekayasa, dan itu sangat dihindarin ya. Jadi untuk rekan-rekan bosku nih, ingat, orang bank itu udah punya pengalaman yang cukup. Jadi jangan ngasih berkas yang direkayasa. Nanti pasti kelihatan. Karena kenapa? Hasil yang kita cari dari analisa itu adalah kemampuan membayar kembali, Mbak. Jadi kita nggak pengen dong kreditnya macet nih. Makanya kita memastikan dari dokumen-dokumen yang ada, emang yang seharusnya berjalan seperti itu, mampu dibayarin nih kewajiban-kewajibannya. Nah setelah dari kita berkunjung, itu kurang lebih sehari, kita berkasnya lengkap, ini udah dibantu dealer tadi ya, itu mungkin kurang lebih waktu kita butuh 2 hari untuk melakukan analisa, keputusan, nanti mungkin ada pencetakan, dokumen-dokumen perjanjian kreditnya. Kemudian biasanya di hari kelima kita melakukan akad kredit. Nah setelah akad kredit itu, barulah ada pencairan. Nah pencairan itu pun nanti karena kita ada PKS ini beda ya. Jadi ada beberapa treatment yang nggak common yang kita berikan, yang salah satunya tadi itu untuk mengcover terkait biaya maintenance. Nah, tapi kurang lebih menjawab pertanyaan keduanya Mbak Mut, berapa lama? Kita biasanya sih 5 hari kerja. Cuman itu asumsi seandainya rekan-rekan high moversnya BNI ini lagi kosong nih, lagi nggak ada kerjaan istilahnya. Tapi kan kadang-kadang gini, aku ada kerjaan A, datang dokumen Alsintan yang B nih. Untuk mempersingkat pengerjaan mungkin ini searah. Jadi aku ambil dua-duanya sekali jalan tuh 2 orang gitu loh, si A sama si B. Nah mungkin nanti antriannya A dulu. Jadi calon debitur kita yang B ini nganggep kok 10 hari ya? Sebenarnya nggak 10 hari Bapak Ibu bosku ini. Itu sebenarnya 5 hari. Kenapa 10 hari? Karena kan yang A dulu. Udah ada urutannya, baru setelah itu yang B. Cuman kurang lebih ya sebenarnya sih 5 hari. 5 hari itu sudah ada keputusan lah paling enggak ya. Nah itu kurang lebihnya itu bergantung pada lotnya rekan-rekan Benny, high movers ini. Jadi ya kalau ada nih yang nelfon saya lebih dari 5 hari, mohon maklum gitu. Karena nggak semua orang memiliki kecepatan yang sama, nggak semua orang yang dipegangnya sama, siapa tahu ada yang dipegang dan dikerjain, tapi kurang lebih 5 hari gitu Mbak. Tapi selain tadi ya lot, ada apa lagi sih yang mempengaruhi kecepatan analisa verifikasi ini? Ada hal apa lain yang mempengaruhi ya hal-hal ini di lapangan ya tentunya? Apakah apalagi terutama di daerah ya? Apakah misalnya apalagi lokasi debitur dari cabang, hal-hal seperti itu mempengaruhi nggak sih? Kalau lokasi ya, lokasi itu kan sebenarnya tadi sudah saya alokasikan 1 hari itu, cuman untuk kunjungan aja. Logikanya KUR itu tidak boleh, disalurkan ke penerima yang terlalu jauh dari cabang. Artinya sehari itu seharusnya cukup. Mungkin yang lebih menunda kenapa kredit ini tidak bisa segera disalurkan, itu pertama kelengkapan berkas. Yang kedua mungkin, polanya. Let's say seperti ini, tadi kan udah disampaikan bahwa kita bisa kredit yang dibayarkan secara yarnen. Nah itu mungkin tidak semua cabang BNI memiliki kompetensi yang sama. Jadi banyak juga yang nelfon saya langsung ke Jakarta, "Mas ini gimana sih arahannya?" Nah itu mungkin takes time gitu ya, karena dia yarnen. Tapi kalau misalnya kurnya biasa, jadi yang angsuran reguler per bulan, itu seharusnya nggak ada masalah dan itu cepat. Jadi memang sebenarnya mungkin kalau dari 100 case, kenapa lama, mungkin 95-nya itu gara-gara kelengkapan berkas. Karena verifikasinya rekan-rekan BNI Movers ini nggak boleh quote by quote itu nggak boleh rekayasa, harus real gitu loh. Apalagi kita senang banget kalau misalnya petani ini sudah menyalurkan uangnya via bank. Jadi kalau misalnya dia ngomong, "Pak pendapatannya per bulan berapa?" "Oh kalau misalnya nggak panen paling 5 juta mas, tapi kalau udah panen bisa 40 juta." Dikasih lah buku tabungannya, kita lihat.
Wah sama, itu senang banget. Karena kita punya bukti yang otentik nih, emang bener nih masuk segini. Nah itu yang bisa mempercepat dan memperlambat. Nah jadi kalau lebih ke arah, enggak. Tapi kalau berkasnya lengkap atau tidak, itu iya. Termasuk tadi tuh, inget kan, kalau nggak punya NPWP gimana? Itu memperlambat juga. Jadi berkas yang lain udah masuk, NPWP belum ada, kita nggak bisa. Apalagi, ini harus kuinfoin, per 2023 ini, para penerima KUR itu harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan ya Pak ya. Kita punya BPJS Ketenagakerjaan, jadi itu sifatnya bukan stopper, di mana kalau nggak punya itu nggak bisa dikasih, tetap bisa dikasih, cuman harus memiliki. Jadi itu harus sudah disediakan atau akan dibantu untuk dikoneksikan lah, dihubungkan supaya memiliki. Karena itu merupakan salah satu prasyarat di Permenko 1 2023 ini. Jadi ya hal-hal teknis seperti itu yang sebenarnya bisa menghambat. Tapi kalau misalnya dari kompetensi dan kinerja menurut saya nggak begitu ya. Kita nggak begitu kompleks dalam menyalurkan kurnya sendiri sih Mbak. Jadi intinya sebenarnya yang penting dokumen lengkap, jangan memalsukan dokumen ya. Betul, itu. Dan semuanya, kalau semuanya ada pasti juga cepat gitu ya, dimudahkan. Salah satu hal yang saya bisa highlight di fasilitas kredit KUR Alsintan ini nilainya nggak kecil-kecil loh Mbak. Maksudnya kayak satu combine let's say harganya bisa 400, 450, kita biayai 70% itu bisa hampir 300 jutaan lebih. Itu besar untuk KUR nilainya gitu. Jadi dan rekan-rekan juga butuh angka loh di cabang. Jadi ini yang sebenarnya kalau dokumennya lengkap, verifikasinya aman, itu ya lebih aman disalurkan. Apalagi kita tahu antara BNI Pusat dengan Kebutuhan Missionary Indonesia juga ada PKS. Di mana bosku juga harus tahu kalau ada macet kenapa-napa yang nagih banyak. BNI nyari, Kubota ngebantu. Jadi kita berharapnya jangan sampai deh kalau ada macet-macet, repot Mbak. Oke, selanjutnya apa sih fitur-fitur perjanjian kerjasama penyaluran pembiayaan KUR antara BNI dan Kubota ya? Kubota. Sebenarnya ada dua major factor sih di sini ya yang harus aku tekanin gitu loh. Yang pertama itu di maksimum kredit. Jadi maksimum kredit yang akan kita salurkan itu bukan cuman untuk pembelian Alsintannya. Jadi yang akan kita berikan itu adalah 70% dari bahasnya project cost. Project cost sendiri itu isinya adalah nilai dari Alsintan yang kita beli berapa, sama biaya maintenance-nya berapa. Nah jadi dua ini akan kita combine. Let's say, saya selalu ngasih contoh simpelnya adalah anggaplah Alsintan itu 400 juta. Terus biaya maintenance-nya itu anggaplah 100 juta. Jadi kalau total 500 ya. Kita akan membiayai 70%-nya, 350. 150-nya gimana? Itulah DP-nya calon debitur. Itu ditunjukin sama debiturnya, nih Pak saya punya 150 juta. Oke, kalau misalnya saya punya 100 nggak bisa. 70% maksimal say. Kalau dia punya 250 lebih bagus. Jadi alokasi pembiayaan BNI lebih rendah. Kenapa kita lakukan hal seperti itu? Itu masalah sharing resiko. Jadi kita bank, kita mengelola dana masyarakat luas, jangan sampai tuh dana nggak balik. Nah jadi kita berusaha memitigasinya dengan hal seperti itu bosku ya, tolong dimengerti 30%-nya. Nah nanti dari nilai pencairannya itu, sebagian akan dibayarkan untuk membayar alat ya. Sebagian lagi itu akan kita taruh di rekening yang namanya rekening giro escrow. Itu hanya dapat dipergunakan debitur apabila adanya tagihan maintenance. Jadi kan kita tahu sendiri nih, misalnya padi per 6 bulan. Di bulan ke-5, bulan ke-6 itu mesin pasti overheat. Karena dipakai terus setiap hari, satu hari bisa 8 jam. Jadi pasti di momen-momen itu butuh maintenance yang nggak reguler. Yang artinya biasanya sebulan sekali, mungkin sebulan 2 kali. Nah dana-dana itulah, kebutuhan-kebutuhan dana itulah yang akan di-cover dari sisa maintenance ini. Nanti sifatnya seperti apa, teknisnya adalah simpelnya
pada saat dia mau maintain, kita minta tolong dealer, apa biaya maintainnya semua, difotoin sebelum dan sesudahnya, kirim ke BNI, uangnya akan dipindah bukukan dari rekening giro escrow itu ke rekeningnya dealer. Semua harus sepengetahuan dari debitur ya. Jadi debiturnya merasakan manfaat di maintenance, dan debiturnya tahu dia harus bayar maintenance-nya. Nah jadi itu salah satu fitur pertamanya. Karena kan di dalam PKS saya tahu bahwa KI ini tidak ada agunan tambahannya. Kecuali beberapa pertimbangan lainnya ya. Jadi kalau common-nya itu tidak ada jaminan tambahannya, jaminannya alsintannya. Jadi kita berusaha menjaga nilai alsintannya tetap terjaga dengan terus di-maintain. Yang kedua yang major itu adalah jangka waktu. Jadi KUR itu memiliki jangka waktu paling cepat setahun, paling lama 5 tahun. 5 tahun itu untuk KI ya, kredit investasi. Cuman untuk di PKS kita ini, kita memberikan jangka waktu maksimal itu 36 bulan atau 3 tahun. Itu kita berikan dengan pertimbangan harusnya dengan 36 bulan itu petani ini udah BEP. Dia sudah bisa mengembalikan modalnya. Karena kan mungkin belum di semua tempat ya bisa IP 400, mungkin masih IP 200 atau IP 300. Jadi dia panennya setahun 2 kali atau 3 kali. Kita berharap di panen-panen raya itu petaninya nggak quote by quote males. Jadi para bosku ini ayo selain dia manen dia nyewain juga gitu loh. Karena sebenarnya income yang paling besar dari Alsintan ini kalau disewain. Jangan idle tuh barang gitu loh. Jadi itu yang kita mau tanamkan. Yo, emang kita tahu nggak semua orang memiliki kemampuan punya Alsintan. Makanya kita mau orang-orang yang capable, yang mampu ambil Alsintannya, kita gunakan Alsintan secara maksimal. Itu bukan cuma mensupport orang yang ngambil, tapi mensupport lingkungan sekitarnya. Karena dari perhitungan kita kurang lebih satu Alsintan itu bisa mengcover 200 hektar ya Pak Azi ya. Bisa 200 hektar di cover ya. Jadi bayangin kalau misalnya makin banyak orang punya Alsintan, pertanian kita bisa secepat apa bertumbuhannya. Nah itulah kenapa kita mau yuk kerja sama-sama Kubota dalam penyalurannya supaya masyarakat ini merasakan gitu loh. Apa sih di luar-luar sana kayaknya kalau kita ngelihat di TV Alsintan tuh udah pakai pesawat gitu loh dia mau apa namanya ngasih pestisida gitu loh. Kalau kita masih pakai tangan yang gitu kayaknya ayo dong maju gitu loh. Itulah kita berusaha di situ meningkatkan mekanisasi untuk meningkatkan produktivitas dari lahan-lahannya. Dua-dua yang major itu sih sebenarnya dalam PKS ini. Jadi intinya sebenarnya ya itu ya coba mengedukasi masyarakat untuk supaya mesin ini jadi produktif gitu ya. Bukan cuma untuk dia aja tapi untuk masyarakat sekitarnya. Fact findingnya adalah satu Mbak. Orang kalau udah ngambil Alsintan itu jarang trauma, justru nambah. Nambah ya, benar. Nanti dia ngambil combine, dicoba traktor, nanti yang ketiga tuh bisa combine lagi, traktor lagi terus. Karena realitanya dia ngambil, ngambil contoh ya, let's say dia ngambil Alsintan tuh di Sumatera Selatan, Palembang, bisa loh disewain ke Lampung. Oh iya. Bisa loh disewain ke Bengkulu, bisa disewain ke Jambi. Dan itu income-nya tanya yang udah ngambil. Rasanya seperti apa? 1 tahun tuh nggak berhenti kerja gitu udah. kan. Aku cuma bisa ngasih kode buat bosku di situ aja. Rasain aja. Kalau udah pernah merasakan, jarang sih bilang Pak saya nggak mau ngambil lagi. Bahkan gini, di PKS kita kan ada satu fitur yang namanya BWU. Itu bunganya lebih tinggi ya. Jadi salah satu harapan dari pemerintah di Permenko 1 2023 ini adalah harus ada graduasi namanya. Graduasi itu adalah debitur yang dulu udah pernah merasakan KUR dan sudah eligible mendapatkan kredit lebih tinggi tuh yuk naik kelas. Jadi dengan naik kelas itu dia memang mendapatkan kredit komersil dari bank. Bunga lebih tinggi, jaminannya agak lebih ketat dibandingkan KUR. Cuman aku bisa mastiin bunganya masih bersaing. Jadi kalau ada bosku-bosku di luar sana nih yang udah merasa kurnya kok udah habis ya maksimumnya, aman bos. Kita punya yang namanya BWU. Ambil aja di situ. Insya Allah berkah.
Mungkin boleh diceritain sedikit soal BWU ini, karena ini kan fasilitas lain dari BNI ya. Ya, BWU tau nggak Iya, panjangannya apa? BNI Wirausaha. Nah, cakep nih, High Movers. Tolong kasih hadiah ya. Ini High Movers nih, bagus. Jadi BWU itu adalah BNI Wirausaha yang sebenarnya produk yang kita punya untuk UMKM yang udah naik kelas dari KUR. Jadi memang kita akuin secara jaminan lebih ketat ya dibandingin KUR. Cuman secara bunga pun ya memang lebih tinggi, cuman masih affordable kok. Kalau mau dihitung secara matematis pasti lebih menguntungkan menyewakan dibandingkan bayar bunganya. Jadi ini memang fitur untuk UMKM yang mau naik kelas sebelum nanti mengambil kredit yang gede nih, misalnya 1 miliar sampai dengan berapa lah. Nah, jadi ini memang fitur yang dikembangkan BNI. Kita berusaha menggrab market yang mau pricing nih untuk yuk kita masih menyediakan produk yang affordable sebenarnya bisa, dan yang kami harapkan adalah orang yang mendapatkan KUR pasti ada hasilnya. Hasilnya ini kan jangan idle dong, bahasa zaman sekarang sekolahin lah. Udah sekolahin ke BNI aja. Sekolahin ke BNI, kita ngambil kredit yang lebih besar untuk pembelian barang-barang yang memang kita ngerti cara makainya. Jadi jangan sampai beli barang yang kita nggak tahu mau diapain gitu loh. Nah, BWU ini berusaha menggrab di situ. Mungkin kenapa masalah agunan dan bunga lebih tinggi, ini bukan kredit pemerintah bosku, sorry-nya di situ. Cuma ini solusi loh. Jadi kalau bosku nggak bisa lagi merasakan KUR, yuk naik kelas ke BWU. Itu secara tidak langsung itu yang mau disampaikan di Permenko 1 2023. Harusnya ada graduasi dong. Makanya salah satu poinnya adalah kalau udah pernah punya kredit komersil nggak bisa lagi menerima. Nah, itu sebenarnya tujuannya bukannya lu jangan ngambil ini dong, udah pernah yang gede, ambillah yang komersil lagi. Nah, itulah yang berusaha kita sampaikan ya di sini ya. Jadi jangan takut bosku-bosku di luar sana. Kalau nggak bisa KUR nggak problem. Kita ada BWU. Ya mungkin memang secara jaminan dan bunga lebih tinggi, cuman itu solusi kok. Dan itu working, itu bisa. Jadi jangan takut mencoba hal baru. Oke, kita balik ke KUR lagi. Nah, sebenarnya kriterianya BNI dalam penilaian calon debitur, kelayakannya itu untuk calon nasabah itu seperti apa sih? Jadi ya tadi kan dokumen ya, dokumen, kemudian pengalaman usahanya, kemudian sumber income-nya, itu apa aja sih kriteria-kriterianya? Jadi kayak ibaratnya ya, kalau jodoh tuh orangnya kayak gimana sih? Oke, kalau jodoh ya, tapi semoga berjodoh ya bosku sama BNI. Seperti biasa dalam pembiayaan itu yang akan selalu dilihat paling pertama adalah usahanya sendiri. Itu dulu paling pertama. Jadi kalau misalnya ada bosku nih yang pengen ngambil alas intan, usahakan mempunyai lapangan usaha yang beririsan dengan pertanian. Kenapa? Karena dia pertama harus tahu cara gunain, kedua harus tahu marketnya, ketiga dia harus tahu juga ini nih bisa kuat berapa lama, artinya udah punya pengalaman gitu loh. Jadi jangan sampai ini bener-bener orang baru ngelihat tren di luar sana orang pada beli alsintan bisa beli mobil, akhirnya dia ngambil. Nah, itu yang bisa kita hindarin. Kalau bisa dia udah punya pengalaman dan udah merasakan manfaatnya. Itu yang berusaha kita grab di sini. Jadi kalau ditanya nih kriteria bibit bebet bobot yang paling besarnya apa? Usahamu produktif dan layak dulu. Produktif itu apa? Produktif itu menghasilkan. Jangan you berusaha tapi nggak ada hasilnya. Itu dulu. Layak itu apa? Layak itu mampu. Artinya apa? Kalau dirimu itu punya penghasilan bersih 10, logikanya deh, nggak mungkin 10-10-nya bayar kewajiban. Maksimal mungkin setengahnya. Artinya kalau dirimu ngambil 500 juta, let's say sebulan bayarnya 20 juta,
minimal penghasilan 40 juta dong. Iya. Nah, layak itu di situ. Itu dulu karena itu akan menentukan mindset bosku-bosku nih kira-kira ngambilnya barang apa ya? Segede apa ya? Biayanya berapa? Itu dulu. Setelah dia tahu itu oke, dia baru cek legalitasnya. Karena kita ini pakai duit masyarakat loh. Nggak mungkin kita berusaha sebisa mungkin jangan membiayai bisnis yang ilegal. Kita harus legal semua. Yang dibuktikan dari mana? Dari NIB. Kalau misalnya dia bukan penduduk di sana, kita minta mana sih bukti domisilinya. Jadi kita berusaha seklir mungkin kalau memang usaha ini benar dan orangnya pun benar. Tadi Pak Haji mention WNI itu wajib pakai JIP ya. Jadi itu hal kedua yang harus diperhatikan setelah usahanya, legalitasnya. Nah, kalau dua ini udah oke, menurut aku udah cukup ya. Karena tadi kayak misalnya lama berusaha itu udah masuk yang pertama. Kalau si debitur ini udah memiliki awareness, dia udah punya pengalaman, income-nya cukup, kayaknya udah oke gitu loh. Kita pun dari pihak bank seneng. Pas saya tanya, Pak ini barang mau dipakai apa? Oh iya, ini mau saya pakai untuk lahan saya 10 hektar. Tapi nanti saya udah tahu nih ada teman-teman saya di sekitar sini mungkin ada 10-20 orang yang mau nyewa juga, Pak. Kan enak dengernya. Oh berarti nanti ada income dari sewa. Dari ladangnya ada, dari sewa ada. Itulah yang kita cari. Jadi dia udah tahu harus dilempar kemana nih barang. Jangan bosku ini beli terus baru mikir gue lempar. Ya Pak, angsurannya udah mulai. Kalau Bapak nggak mikir income dari mana, siapa yang mau bayarin Pak? Nah itu yang berusaha kita tanamin. Jadi bibit-bibit bobot yang pertama, yang paling penting usahanya dulu deh. Baru yang kedua itu adalah legalitasnya seperti apa. Karena kalau dari segi jaminan, seperti PKS kita, jaminan alsintannya, ini objek yang kita biayai. Jadi ya itu sih yang 3 besarannya ya. Jadi tetap pertama mulai dari usaha, kedua mungkin legalitasnya, ketiganya si jaminannya. 3 faktor itulah yang benar-benar mempengaruhi apakah ini jodoh gua atau bukan. Berarti tapi itu tadi ya, usaha itu ya. Gini, kenapa aku men-state beririsan ya? Usaha pertanian itu usaha yang mungkin 60%-nya di decision make-nya itu berasal dari pengalaman, dari experience. Jadi aku baru duduk di salah satu tempat di di Jawa Timur, belum tentu aku punya lahan bisa nanam. Karena aku belum punya pengalaman. Jadi faktor pengalaman itu major banget. Makanya kenapa yang aku bilang tadi yang paling pertama tuh usahanya dulu deh gimana gitu loh. Itu pentingnya lama pengalaman ini adalah bukan itu menggugurkan kewajiban, tapi kita memastikan calon debitur ini tahu apa yang dia lakukan. Karena gini, kita BNI menyalurkan KUR itu, kita naruh dana kita ke usaha orang. Mbak Mut deh, mau nggak ngasih aku 100 juta kita nggak kenal? Kan kenalan dulu, say. Setelah kita kenal, ada relasi, Mbak yakin sama aku, baru Mbak ngasih. Itu yang berusaha kita tanamin gitu loh. Bukannya kita datang-datang langsung, Pak nikah sama saya, nggak gitu. Pendekatan dulu, tahu isinya seperti apa, baru kita masuk membiayai. Jadi kalau bosku nih ada yang merasa kayak, kok saya nggak dapat ya gara-gara usahanya sebelum 6 bulan. Bukan gitu Pak. Pertanian ini butuh pengalaman. Banyak petani-petani muda itu gagal bukan gara-gara nggak mampu sama teknologi. Tapi dia nggak tahu perputaran cuaca seperti apa, tanahnya seperti apa. Yang sukses justru yang tua-tua. Karena mereka udah punya pengalaman seumur hidup. Itu yang nggak bisa dibeli. Nah, kurang lebih gitu Mbak Mut. Iya, betul sekali. Nah, terakhir nih Pak Timo, ada tips nggak pengajuan kurnya supaya dapat disetujui? Nah, ini bibit bebet bobot ya. Tetep. Kalau sebenarnya sih kalau mau cepat disetujui, tadi sih usahanya dulu aja. Karena saya pernah dapat call juga dari rekan kita, Pak ini usahanya seperti ini. Sebenarnya sih gini, usaha apapun tuh bisa selama itu beririsan ya. Jadi masih oke. Cuman balik lagi, kalau misalnya dia masih terlalu baru, rasanya ngambil resikonya kegedean. Orang belum pernah nyelam, tapi kita udah suruh nyelam
17 meter, modar dia pasti pusing gitu loh. Jadi kalau misal aku ditanya nih, ada tips nggak? Ya tips yang paling gampang, usahanya bener dulu deh bro, gitu. Bosku usahanya bener dulu, punya pengalaman oke. Kalau udah punya pengalaman oke, harusnya teman-teman BNI High Movers itu dengan mudah ngambil keputusan. Cuman kalau kita udah ngeliat gelagat tidak baik, mohon maaf nih bosku, mohon maaf banget, bukannya BNI nggak mau menyalurkan KUR ke dirimu. Cuman kalau macet resikonya ke pemerintah. Ini dana bukan sembarang dana. Ini harus benar-benar secara selektif diberikan, layak, dan emang kepada usaha-usaha yang secara jaminan pun belum capable ya. Jadi istilahnya kalau ada tangga, ini first step-nya. Nanti second step-nya itu mungkin BWU. Nah setelah itu baru komersil, baru naik terus sampai bisa jadi korporasi mungkin nanti ke depannya. Jadi ya mau gampang dilirik BNI, usahanya dulu. Itu dulu aja, itu dulu. Nanti setelah usahanya udah oke, udah capable, baru kita lihat legalitasnya, baru kita lihat jaminannya. Cuman ini yang aku mau mention di Permenko 1 2023. Para bosku harus sadar. Ceritakan ke pegawai BNI High Movers kalau para bosku sudah pernah mendapatkan kredit atau belum sebelumnya. Ingat di Permenko 1 2023 itu ada statement bahwa tidak pernah mendapatkan kredit komersil sebelumnya. Yang artinya kita paling gampang dalam menyaring adalah tanya aja dulu, Pak udah pernah ngambil kredit belum? Karena kalau sudah pernah, kita biar enak, langsung kita tawarin BWU aja. Tapi kalau belum, wah itu udah enak banget nih ke depannya dalam menganalisa gitu loh. Nanti tetap semuanya akan kita verifikasi via Slick. Apakah ada, apakah enggak, apakah itu ngambil dan program pemerintah, itu semua akan diverifikasi. Dan kita sih berharapnya banyak ya yang ngambil gitu loh. Kalau bisa, aku sering ngomong ke Pak Anton. Aku bilang, Pak Anton, kalau bisa dealer-dealer tuh punya berkas, kirim dulu lah semua ke BNI. Nanti kalau memang di BNI-nya ada kendala yang major yang sifatnya tidak bisa dikompromikan, ya baru. Karena ya ini pertama dukung program pemerintah. Terus yang kedua menurut aku suku bunga KUR bersaing ya. Secara persyaratan pun enggak sekompleks kredit komersil seperti itu. Jadi banyak kok fitur-fitur, banyak hal-hal baik yang bisa kita ambil dari KUR ini. Ya yang penting pokoknya dipergunakan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Kurang lebih itu sih. Karena KUR ini simple, maksudnya nggak yang untuk kredit super kompleks. Jadi emang untuk yang first stepers, pengen naik kelas gitu loh, nah ini dulu lah step pertamanya. Jadi ya kalau usahanya oke, susah kok kita nolak. Susah banget. Yang penting usahanya dulu ya. Betul, usahanya dulu. Karena ya tadi Mbak, jangan sampai dia pengen 10, income dia cuma 12. Kita bukan nggak mau, tapi nggak mungkin dia hidup sekeluarga cuma 2 Mbak. Iya. Itu faktor yang kadang tuh nggak dipertimbangkan, cuma harus dipertimbangkan. Nah itu yang berusaha kita mitigasi ya bahasanya perbankan. Jangan sampai resiko-resiko seperti itu harusnya controllable di kita lepas. Justru menghasilkan kredit macet, debiturnya trauma, itu barang nggak digunain sayang padahal banyak yang mau, kreditnya macet. Di saat kredit itu disalurkan menggunakan uang masyarakat. Nah itu yang berusaha kita hindari. Oke, terima kasih banyak Pak Timothy. Semoga bosku-bosku Kubota mendengar dan semakin yakin, juga semakin kencang usahanya untuk mengajukan kredit usaha rakyat BNI ini. Terima kasih juga kepada bosku-bosku yang sudah mendengarkan. Yes, thank you. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa kalau masih ada yang mau ditanyakan mengenai KUR BNI atau mungkin mau tanya langsung ke Pak Timothy, boleh langsung WhatsApp ke Halo Kubota 0821 8686 8677 atau boleh langsung cek di Facebook Kubota Machinery Indonesia atau ke Instagram kita @kubota.kmi.